Hello guys, welcome back to my channel. I'm Jeevan Thamang, and in this video guys, we're going to be reacting to Clash of Champions Season 2 episode number 2. So without any delay guys, let's just get into this reaction. Kira tuh kayak ada siapa kayak artis kayak ini kayak ada manusia nguler gitu kan, dan aku kira kayak oh ya ini palingan 10 kayak 15 kayak yang kayak ya udah peserta tambahan doang. Ternyata kok kayak banyak banget. So basically, Apa ini? how many people? 40 kali gua. Ada MP. Berapa ini? Oh banyak banget. Udah woy. Cukup. Jangan bikin tambah susah. Ini ada teman satu jurusan. Temen satu jurusan aku juga. Dan ternyata ada universe kedua. Dan yang lebih mengejutkan ternyata ada teman satu jurusanku teknik sipil UI juga. Ini rasanya bertarung sama teman sendiri nih. Dari universitas enggak sih? Champions. Selama ini, kalian mengira hanya ada 40 champions. 40 champions, total of 80 champions. Season 2. Tapi kenyataannya, kalian bukanlah satu-satunya yang berkompetisi di Clash of Champions. Terdapat 2 universe dalam Clash of Champions Season 2. Masing-masing universe terdiri atas 40 champions yang berasal dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan dunia. Secara alami, para champions dari masing-masing universe telah melewati dua rintangan yang sama brutalnya. Champions, please enter the arena. Institut Teknologi Bandung. So damn, a whole new set of contestants that we do not know. Faza. Nares. Halo, nama aku Nares. Aku dari Institut She Teknologi got the Bandung, intro, that means jurusan she's definitely Teknik going to the Biologi. next round. Aku jadi bronze medalist IGO 2024 That's how I di think. Atlet. That's Terus how aku I juga pernah see. jadi absolute winner KSR atau kompetisi sains ruang guru bidang geografi di 2023. Rasya. Halo, perkenalkan nama aku Kadek Rasya Putra Wirawan. Prestasi aku saat ini adalah gold medalist OSN 2023 bidang fisika. Dan aku adalah salah satu delegasi Indonesia di International Science Youth Forum 2024 di Singapura. Rachel. Hai, nama aku Rachel Gabriela Chen. GPA aku 3,97. Prestasi aku yang paling membanggakan itu waktu aku berhasil menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Aku IPB. Di sini juga ada medali perak yang aku dapat di tahun 2024 di domestik di bidang cyber security. Universitas Airlangga. Jonathan. Shaq. Halo semuanya, kenalin nama aku Brandi Mantoro. Kali ini aku memakai panggilan sedikit beda nih, yaitu Shen. Aku meraih beberapa prestasi. Yang pertama, aku menjadi youngest invited peer reviewer untuk International Journal of Nanomedicine, yang mana itu merupakan jurnal terindeks Scopus Q1, sebagai insan Indonesia pertama yang menjadi invited peer reviewer untuk jurnal ilmiah medis terindeks Scopus Q1 saat masih berstatus mahasiswa S1. MP. Perkenalkan, nama aku Michael Purnama. Aku biasa dipanggil MP. Kenapa MP? Karena dulu di sekolahku banyak Michaelnya. Saya merupakan peraih medali KSM 2021 bidang biologi dan juga International Biology Olympiad. Fun fact, dulu aku bisa meraih semua itu karena sempat patah hati. Champion berikutnya. Louis. My name University is Louis Pelita Harapan. A lot of universities. Aku 150 lomba akademik dan non-akademik yang terdiri dari 120? SI, I've not even IPA, participated in Teknik 120. Speech, I don't know, I'm not dan sure. sebagainya. Charles. Kenalin, aku Carlos. Aku ada ikut PSM biologi dan juga dapat medali perunggu. Aku coba ikut bidang biologi juga karena aku suka sains dan aku dapat medali perunggu di nasional di MIPA. Hafiz. Halo semuanya, aku Muhammad Sultan Hafiz. Aku dari Politeknik Statistika STIS dan aku dari Prodi Komputasi Statistik Peminatan Sains Data. Di prestasiku di bidang akademik itu aku ikut OSN, yaitu Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi. Aku berhasil untuk mendapatkan medali emas. Aku terpilih jadi tim nasional Indonesia untuk mewakili Indonesia di ajang IOAA, yaitu International Olympiad on Astronomy and Astrophysics di Columbia. Arifin. Halo semuanya, aku Arifin Zuhdi. Prestasi aku selama aku menempuh pendidikan, terutama di bidang geografi dan kebumian,
medalis dari geografi OSN 2022 dan juga OGG serta Olgenas. Okay. Universitas Gajah Mada. Eva. Rafael. Ciao a tutti. Mi chiamo Rafael. Sono uno We have studente quite di some ingegneria handsome guys chimica this all'Università Gajah Mada. season. Oh, Kesempatan untuk I'm not watching it just for the games. I'm watching it for some, like someone to crush over also. Selain itu, aku juga memiliki beberapa prestasi non akademik seperti lomba basket, medali emas di Porsche Gamer 2023. How can you be intelligent and at the same time Aku mendapatkan very good at sports? That's amazing. Kenalin, nama aku Elsa Filiani. Aku adalah menjadi mahasiswa berprestasi SVUGM juara 1 dan juga mahasiswa berprestasi nasional Honorable Mention tahun 2024. Champion berikutnya. Arif. Axel. Halo, nama aku Axel. Prestasiku, aku menang as a second runner up di Asia Technology University Network atau ATUNet. Dan aku juga pernah merepresentasikan universitasku untuk perlombaan di Asia Beach Competitions Vietnam. Vina. Halo, namaku Vina Karisma Salama. Prestasiku selama menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang yakni menjadi mahasiswa berprestasi utama UM tahun 2024 dan menjadi runner-up Duta Santri Nasional tahun 2023. Adika. Halo, nama aku Adika. Hai. Prestasi saya selama di SMA yaitu saya mendapatkan medali perak OSN bidang fisika. Has a cute mustache. Saya juga mendapatkan Honorable Honorable Mention International Physics Olympiad 2024 di in Iran. Nicholas. Halo teman-teman semua, kenalin namaku Nicholas Emas Tanggang dari jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Penghargaan yang pernah aku raih selama di bidang robotika adalah juara 2 Indonesia Robotic Olympiad di tahun 2017, kemudian juara 1 Industrial Automation Robotic Competition di tahun 2019. Baru-baru ini yang pernah aku raih adalah di kontes robot terbang Indonesia. Yang pertama adalah finalis kategori fixed wing dan yang kedua adalah juara 81 kategori long endurance low altitude. Wow. Universitas Indonesia. We've gotten quite a few from University of Indonesia in the first episode as well, right? If I'm not mistaken. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryo Rasak. Prestasi terbaik yang pernah saya meraih medali perunggu di International Chemistry Olympiad 2024 di Arab Saudi. Andreas. Halo semua, kenalin namaku Andreas Manjuntak. Aku berasal dari Universitas Indonesia, jurusan manajemen. Jadi asal daerah nggak usah kalian tanya lagi lah ya kan. Gak mungkin orang kayak aku dari London. Aku udah pernah juara di KSR Ruang Guru di bidang ekonomi. Dan aku juga pernah juara lomba pajak distance. Nadia. Halo semuanya, nama aku Nadia. Prestasi aku beberapa diantaranya ada kompetisi Indonesia Open Member Championship. Di sini aku mendapatkan total 20 medali dari kategori internasional dan nasional. Dan aku juga dinobatkan menjadi Grand Master of Memory termuda di Indonesia yang aku dapatkan gelarnya di tahun 2019 saat aku berusia 13 tahun. Fun fact, aku mulai ikutin kompetisi memori di umur 8 tahun karena aku FOMO karena kakak aku udah ikut kompetisi duluan dan dia sering ke luar negeri. Jadi aku pengen ikutan. Memori banget mas, Champion berikutnya dari Singapura. Singapore. Gilbert. Daniel. Bernard. Halo guys, nama aku Bernard. Gua pernah ikut Ruang Guru Champion season 1 dan actually menang. Untuk Bernard. Oh, when was this? Kakak siapa? Oh, that was 2019. And it's a very wonderful experience and I'm glad to be back to here. Keiko. Hai semuanya, namaku Keiko. Prestasiku pernah ikut The International Economics Olympiad Winter Challenge di tahun 2021 dan aku juga menang bronze medal. Fun fact, dulu pas aku di UNIF, aku lumayan workaholic. Aku pernah ikut 6 internship di 6 perusahaan yang berbeda selama aku 3 tahun di kuliah. Champion berikutnya dari Korea.
What's up with Nama her? Why is aku every... Ririn Ali Pangaribuan. Aku kuliah di Korea University. Prestasi aku telah berhasil mendapatkan full scholarship dari Korea University karena telah berhasil mendapatkan GPA 4.5. Fun fact aku, meskipun major aku Integrated Energy Engineering, tapi aku juga suka banget main musik, yaitu biola. 네, 안녕하세요. 저는 서울대학교 건설환경과학부에 재학 중인 Why is he speaking in sign language? Maybe he's trying to, you know, like 카이 people who cannot 잘 부탁드립니다. understand do that. But that's really nice, sweet gesture from South Korea. Untuk Wow. capaian aku sendiri, awalnya tuh pas SMA aku suka banget sama hal-hal yang berbau matematika nih. Jadi aku ngikutin lomba berhitung cepat sampai tingkat provinsi Aceh. Transisi ke dunia perkuliahan, aku mulai ngikutin berbagai macam organisasi tingkat nasional maupun internasional. Champion berikutnya. David S. Neva. Halo semuanya, perkenalkan aku Nevan dari Hong Kong University so of Science cute. and Technology dari School of Engineering. Prestasi aku bronze medal in International Twin Olympiad in Mathematics 2022. David Gong. Halo semua, nama aku David. Aku dari Imperial College London. Tapi prestasi terbaik aku adalah OSN 2019 Gold Medal and also 3 gold medals at International Teenager Mathematics Olympiad 2019. Aku sini matematika yang berapa? Champion berikutnya dari Amerika. Ooh, America, Princeton. Felicia. How does she know that she was from Princeton University? Halo semuanya, nama And I aku got to know Felicia, about aku Princeton dari from Princeton that University. show. Prestasi I forgot. Aku menang OSN tahun 2021. I dan forgot tahun the show name, 2022 but yeah, di Gossip bidang Girl. biologi, 1 medali perunggu, 1 medali perak. Arka. University of Pennsylvania. Halo teman-teman, nama aku Arkan Fadil Kausar, biasa dipanggil Arkan. Aku baru saja I'm Which Annabelle, university? tapi aku biasanya dipanggil Abel. China? And then, yeah, Stanford University, Oh. Electrical Engineering and Music. Jadi in the past Stanford I is did in a lot US, of like yeah. lomba piano or like debate sama a few like Asian China Impact Startup Challenge. And yeah, fun fact, saya music composer, jadi saya juga pernah conduct like orchestra playing my compositions. Oh my god, they're so talented, and on top of that, they play music as well. Austin. Lalu dia yang kembaran EXO ini. Aku sendiri kenal Austin Sena. Kenapa? Jujur dia namanya harum banget sih di Sumatera Utara. Walaupun kami dari beda sekolah, cuman saking dia oke-nya, otaknya oke, wah gak usah diraguin lagi. Pas aku udah duduk ngelihat prestasi-prestasi mereka yang ditampilin, wah bener banget, soalnya aku nggak pernah sama sekali ikut kompetisi-kompetisi olimpiade yang tentang matematika, fisika, kimia, dan mereka semua itu hampir semuanya punya background kayak gitu. Wah, keren banget peserta kelas champion season 2. Oh, ini ya yang dirasain champion season 1. Dan sekarang aku berdiri di sini untuk jadi champion season 2. Selamat datang di Clash of Champions Season 2. Inilah para peserta Clash of Champions Season 2. Para champion dari perguruan terbaik di Indonesia dan dunia telah berkumpul di arena. Buktikan diri sebagai yang terbaik dan rebut gelar The Ultimate Champion. Ada beberapa orang yang kayak literally kayak nge-intimidate aku, itu Austin, karena kayak dia mukanya mirip banget sama Axel. Wah, jujur kaget sih waktu Really? Really? I mean, Axel was one of my favorites. Maxwell, I remember Maxwell from season 1. A lot of people asking me about season 1 reaction. It's not there because, you know, that channel is not there anymore. So, which is sad because I don't want to talk about it because whenever I talk about it, it just makes me sad. Really sad.
tadi banyak banget ya top univ ya. Tadi ada UPenn, tadi ada yang University of Toronto. Ya saingan lebih ke arah situ sih, kayak dari univ-univ luar. Kata gue dibawa enjoy aja sih ketemu mereka. Tapi pasti ada challenge lah, tapi yang penting kan ketemu teman baru. Sejauh ini belum ada sih, tapi aku yakin banget kayaknya ITB Boys akan take champion of Clash of Champions season 2. So their shit started before the first episode. Selamat datang di Clash of Champions Season 2. Round 1. Aku berharap banget yang pertama itu yang berhubungan dengan logika, karena kalau numerik kayaknya aku nggak begitu cepat ngitungnya. Jujur, dalam hati aku tuh dari awal, jangan memori, please jangan memori. Aku nggak apa-apa yang lain, mau numerikal, logik, spasial. Aku percaya diri, aku pasti bisa, asal jangan memori. Ronde ini akan dibagi menjadi 2 babak. Pada setiap babak, 10 champions yang menjawab paling tepat dan cepat akan lolos ke babak selanjutnya. 20 champions yang gagal menyelesaikan kedua babak ini akan bertarung di babak deathmatch. Belum apa-apa udah deathmatch. Untuk menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang akan tereliminasi dari Clash of Champions. Babak pertama, tantangan ini berjudul Spinning Cube, powered by Mapchamp Sempoa. Mapchamp Sempoa by Ruang Guru. Kursus hitung cepat aritmatika. Nah, terkejut. Spinning Cube, powered by Mapchamp Sempoa. Ini yuk, ada kubus, ada map. Ini ngapain? Pas tahu nama gamenya nih, aku ngiranya mungkin spasial ditambah dengan hitung-hitungan dikit nih. Ini lu anak map pasti bisa nih? Enggak, ini spesial bro, ini spasial. Dia juga anak map, pasti bisa. Ayo buka. Pas denger kalau namanya spinning cube, aku mikirnya kita bakal ngapalin pola di satu sisi cube, dan pas diputer, kita bakal nebak pola apa yang ada di sisi lainnya. Pada tantangan ini, champions diberikan kubus yang berputar secara terus-menerus. Pada setiap sisi kubus, terdapat 16 bilangan. Misi para champions adalah menentukan sisi kubus dengan jumlah bilangan terbesar, beserta total nilai bilangannya. Tantangan dilakukan secara mental atau tanpa menggunakan alat berhitung apapun. Masukkan jawaban ke Adapto-X dengan mengisi sisi mana dan jumlah bilangannya. 10 champions tercepat yang menjawab dengan benar akan lolos ke ronde selanjutnya. Pemain yang tidak berhasil menyelesaikan tantangan ini akan melanjutkan permainan di babak kedua. Oh, artinya bisa jadi banyak kubus. Iya. Terus kayak kita nyari semua masing-masing. Masing-masing. Waktu aku masuk di match pertama, kan season 1 tuh ada hitung-hitungannya boleh pakai alat tulis ya. Tapi kok di sini kita nggak boleh pakai alat tulis sama sekali. That's true. Harus pikir di kepala, mental map. Wah, pasti bakal susah banget nih, karena nggak pakai alat bantu. Wah, betulan kena putar-putar dadu ini ya. Awak ngitung biasa pun belum tentu cepat ya kan. Justru harus strategi sih ngerjain ini. Kalau salah strategi bukan dadu yang bener aku hitungnya. Putar-putar sama gasing ini. Champions, are you ready? Let the game begin. Game dimulai dari sekarang. They're gonna show it in the screen. This is already we've seen. Where is it? Sekarang. Oh, it's not moving as fast. So, you know, like there's 6 sides, right? Basically. Pas mulai ngeliat cube-nya rotasi-rotasi gitu, waduh, mulai bingung. Dan aku udah mulai agak panik. Soalnya pertama kali aku lihat susah banget sih. Yang susah itu bukan ngitungnya ya, tapi untuk melihat kubus yang berputar, nggak masuk akal sih untuk dikerjain. Okay, now I would give up. Rubik berputar di LED gitu. Rubiknya ini berukuran 4x4x4. Dan tiap kotak
itu punya angka puluhan. Jadi aturan dari game ini adalah kita harus mencari sisi mana dari kubus itu yang punya jumlah terbesar dari We keseluruhan understood it the kotak-kotak first yang time the person described it to us. We didn't need to describe it again. Waktu aku dengar ada bunyi-bunyi yang jawab, aku langsung nengok ke belakang dan melihat ternyata David. Masuk akal sih, karena dia emang anak math, pasti aku berharapnya dia bener juga. I feel he could be wrong. I could be... Jawaban salah. Aku sebenarnya pas salah di awal itu nggak terlalu stres sih. Itu kan emang part of my strategy. Aku emang mau nembak aja langsung. And pas gagal, ya udah go on to my next strategy. Jawaban salah. Jawaban salah. So ya sejujurnya aku juga merasa gugup banget karena ini hari ke-1 ya kan saya dari Stanford, so I feel like I need to like keep up my name. Jawaban salah. Okay, he got it correct. Benar. Who looks like Jawaban Axel benar. from last season. Austin dari Columbia University. Aku kaget banget sih pas lagi pertama kali Austin ngejawab bener. Dalam hatiku, gimana ini? Kok bisa dia hitung cepet banget, dan itu pun harus nyari yang paling besar kan jumlahnya. Halo, nama saya Austin dan saya dari Columbia University mempelajari teknik komputer. Prestasi yang saya paling banggakan adalah saat SMA saya pernah mengikuti pelatnas kimia, dan sekarang saya lebih proud GPA saya di Columbia yaitu 4,27/4. Jawaban salah. Jawaban salah. Kayak kesel banget, angkanya besar-besar banget. Aku sampai harus mencoba beberapa kali buat ngingetin angkanya. Sudah aku tambahin semua satu row, tapi lupa lagi. Ini gimana, ini kayak udah nervous banget, aku udah mikir pulang sih ini. Sebenarnya game ini lebih ke memori daripada ke hitung cepat gitu. Yang bikin mereka gagal di field itu karena mereka itu salah strategi kayaknya. Karena harusnya cuma pentingin satu sisi. Yup. Jawaban salah. Jawaban salah. Waktu jawabanku salah tuh kayak aduh, kok bisa ya ini, kok aku udah hitung 2 kali, udah hitung berkali-kali, kok tetap aja jawabannya salah. Where's the cute guy that I liked? Why the hell is he not answering? Nevan got it correct. Benar. Nevan dari HKUST. Dari awal itu aku berharap banget bisa lolos, untungnya akhirnya lolos ke tahap selanjutnya. 8 tempat tersisa. Jawaban benar. Rachel dari ITB. Waktu aku lolos, aku bersyukur banget, aku lega banget karena aku tidak expect kalau aku bisa tingkat 3 karena aku merasa ini bukan sesuatu yang good ataupun di awal-awal gamenya apa. Jawaban benar. Abel dari Stanford University. Anak-anak lain kan banyak kayak Math Olympiad, tapi saya itu cuma like primary school sempoa. Jadi I think that was really helpful. Surprisingly, biasanya nggak terlalu pakai, tapi this round I benar pakai my sempoa. I'm glad that I was able to sampai babak sini. Rachel and Abel has gone through Kai. Jawaban salah. Jawaban benar. Evan dari UGM. Akhirnya nih bisa lolos, dari tadi salah mulu. Tapi seneng sih. Keren.
Dia tuh tiba-tiba tuh bahasa Mandarin tau. Yang menarik banget itu waktu aku observe dari atas itu ada Evan. Terus itu lucu banget karena waktu di bawah aku berdiri sampingnya dia itu ngitung dalam bahasa Mandarin. Ya, jadi menarik banget sih. Jawaban benar. Bernard dari NTU. Seneng sih, soalnya kan Honestly, I would have lost it, but I would just act like, okay, I'm also calculating and I'm, like giving it my all. But inside I'll be like, oh, when is this game gonna be over? Jawaban benar. Jawaban benar. Hai dari SMU. Seoul National Dan University. jawabannya tuh bener, aku lari yang kenceng banget ke podium atas. Jadi pas aku udah naik ke atas itu aku udah excited banget sampai aku loncat-loncat di atas. Sumpah, itu excited banget pas itu. Tadi tuh aku seneng banget sih pas kali naik, soalnya beneran orangnya cheerful, orangnya beneran nge-vibe juga. Jadi pas dia naik tuh, wah beneran bisa ketemu kali lagi besok. Itu beneran seneng banget sih. We have 3 more spots left. 3 tempat tersisa. Jawaban salah. Jawaban salah. Aduh, cuman lah kan ngitung itu pun udah lama. Harus ngitung ulang lagi, aku bingung. Ini cube-ku yang salah atau misalnya perhitunganku yang salah. Ini aku betul-betul ngumpet nih, nggak tahu harus ngapain lagi nih. Udah pasrah aja sih. David go. Jawaban benar. Jawaban benar. David Go dari Imperial. Perasaan aku abis bisa lolos after spinning cube sih lega banget sih ya. Aku juga udah pertama yang jawab duluan, tapi juga sampai akhirnya benernya juga di nomor 8. Especially juga after dia bilang cuma 4 spots left, wah stress banget sih. Now 2 more spots left. Jawaban salah. Jawaban agak salah. gugup gitu ya. Akhirnya aku agak sedikit putus asa. Kayaknya ini bukan gameku deh. Aduh, slotnya makin dikit pula. Apa aku pasrah aja kali ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa. Jawaban salah. Jawaban benar. Ari dari Unan. Halo, kenalin nama aku Arif. Aku dari Universitas Andalas. Aku pernah menang Unlipa bidang kimia tahun 2024. Kemudian ada juga tahun 2021 itu dapat medali emas dari kompetisi sains ruang guru. Jawaban benar. Yohan dari UI. Kenalkan, nama aku Yohan Alvando. Untuk prestasi sendiri, aku pernah menang di Regional Medical Olympia. Aku dapat medali emas di cabang muskuloskeletal. Dan aku juga pernah menang lomba ekonomi nih, yaitu kompetisi ekonomi nasional yang diadakan oleh UGM. Aku juara 1, walaupun sebenarnya emang agak nggak nyambung ya, FK sama ekonomi gitu. Tapi emang aku suka banget tentang finance dan juga ekonomi. Selesai. Game berakhir. Gue masih lemes di bawah. Iya, akhirnya aku bisa menjadi nomor 9. Dan di situ aku udah lega banget sumpah. Dari awal game itu kan emang vibes-nya udah tegang banget lah, dan sebelah aku tuh Arif. Jadi aku dari awal tuh kayak, oke ayo bisa banget, ayo. Tapi untungnya akhirnya dia menjadi ke 9 yang bisa masuk, dan itu wow banget sih, aku nggak nyangka banget sih, itu keren banget. Sebenarnya aku sih pasrah banget ya. Tapi pas tiba-tiba aku maju ke 10, terus aku coba pencet 1044, tiba-tiba kayak bener, aku langsung kayak langsung aku dengar aku udah mau copot, beneran aku kayak jatuh gitu sambil teriak kenceng banget, dan akhirnya kayak naik ke atas gitu. Wah, nggak nyangka banget sih. Itu mereka, teman samping aku, Yohan sama Abel, mereka backgroundnya itu satu FK, satu anak elektro, tapi nggak ada background math sama sekali. Bisa masuk top 10, satu yang keempat, satu ke 10. Pokoknya sih happy juga buat mereka. Masih ada kesempatan 30 champions lainnya. Persiapkan diri kalian untuk babak kedua. Running to fighting. Ayo guys, bisa guys. Aduh,
Waktu tahu rasanya nggak lolos, aku langsung dimotivasi sumpah. Rasanya pengen nggak ikut Clash of Champion aja aku. Kesalahannya aku buat adalah ini kan game mental. Aku emang dari mentalnya udah salah. Aku mikir kayak, oh ya udahlah masih ada babak selanjutnya. Padahal seharusnya aku cari cara gimana bisa ngitung dengan benar. Jujur aku sedih sih karena aku kurang cepet ngitungnya. Tapi aku yakin di game selanjutnya aku bisa lolos. Aku agak nyesal sedikit sih untuk di babak speaking tube karena aku ngerasa mungkin kalau aku lebih tenang lagi aku bisa untuk jawab soalnya. Saya terlalu fokus cuma dengan satu sisi, itu sisi F. Jadi saya lupa untuk screening yang lain dan terus kayak hitung ulang sisi F. Makanya akhirnya mau aku pindah, cuman udah ada 10 orang yang lolos. Okay, I'm so ready for the second game and wait for me there. Oh, cute. Cute nih. It does look like very much like Axel, right? Champions, are you ready? Nah, buat game kedua ini sebenarnya aku udah punya strategi sih. Jadi, belajar dari pengalaman sebelumnya, kayaknya aku mau lebih memahami aturan permainannya aja sih. Babak kedua, tantangan ini berjudul Galactic Trace powered by Memory Chess. Memory Gems by Ruang Guru. Seru dan online buat mengingat soal memori. A lot of sponsors they're getting. Tantangan ini berjudul Galactic Trace powered by Memory Chess. Memori astaga. Pas diumumin Galactic Trace, aku mikirin gimana apa ini kan? Aku udah expect ini bakal game memori sih. Terus kira-kira dia apaan ya? Dalam tantangan ini, kemampuan mengingat para champions akan diuji. Game ini terdiri dari 2 fase. Fase pertama, memorasi. Di main arena, para champions akan melihat pola konstelasi bintang, amati dan hafalkan baik-baik. Wah. Jika merasa sudah hafal, langsung menuju game room untuk pola konstelasi. Fase pertama, memorasi. Di main arena, para champions akan melihat pola konstelasi bintang, amati Oh my God. dan hafalkan baik-baik. Wah. Jika merasa sudah hafal, langsung menuju game room untuk lanjut ke fase berikutnya. Terdapat 3 game room dengan soal yang berbeda. Wah, pas liat game Galactic Trace itu beneran kayak, wah ini game apa ini? Tapi gue yakin sih, kayak di dalam situ kan ada Kak Nadia tuh. Itu beneran master memory. Wah, itu pasti bisa sih. Nah, kan memori bisa sih ini. Fase kedua, solving. Di game room, kalian akan menjawab soal berdasarkan pola bintang yang telah diingat. Jawaban dimasukkan melalui adapter X. Jika salah, kalian boleh kembali ke main arena untuk melihat polanya lagi. Dan kemudian berpindah ke game room lainnya untuk menjawab paket soal yang berbeda dari sebelumnya. Tapi ingat, setiap game room hanya memberi 1 kesempatan. Kalian hanya perlu menyelesaikan 1 paket soal dengan sempurna untuk lolos ke babak berikutnya. Para champions mendapatkan 1 poin untuk setiap jawaban benar di masing-masing game room. Pas peraturannya dibacain, aku jujur kurang pede. I am Soalnya aku nggak confused, familiar dengan honestly. bintang. Nah kalau misalkan ngapalin bintangnya doang sih ya harusnya nggak susah banget sih. Tapi ini ada warnanya dan itu ada 4 gitu. Itu gimana caranya aku bisa hafal? Syukurnya ini adalah game memori, tapi ada kelemahan di sisi lain karena game 1 dan game 2 itu sama-sama nggak pakai media. Ini kelemahan aku tipe anak yang menghafal begitu harus pakai media coret-coretan. Total durasi tantangan ini adalah 30 menit. 10 champions tercepat dengan jawaban benar akan lolos ke babak selanjutnya. Jika setelah 30 menit belum ada 10 champions yang lolos, peringkat ditentukan berdasarkan total poin. Jika terdapat poin yang sama, peringkat ditentukan berdasarkan waktu The one who, yeah. 20 pemain yang gagal pada tantangan akan mengikuti deathmatch. Untuk menentukan I think deathmatch is gonna be the 20 versus 20, right? Ooh, that's gonna be interesting. Menurut aku, yang dia pasti bakalan lolos sih babak. How do you even remember this shit? Aku sih awalnya kayak menentuin intersectionnya sih. Kayak siapa tuh yang polanya gitu kan. Kayak misalnya aku lihat beberapa itu lebih ke arah pola merah, biru, sama hijau. Pas aku tahu arus benang itu cukup besar dan banyak titik-titiknya, aku berusaha buat decode klasi benang itu jadi suatu hal yang bisa aku pahami. Yes, please. Berhubung game ini adalah tentang rasi bintang yang sesuai dengan prestasiku yaitu di astronomi, aku mulai agak sedikit pede nih di game ini. Wah, itu susah banget sih buat aku. Karena lampunya tuh kelap-kelip. Itu bikin aku pusing banget.
Same, I'll feel the same too. Aku aja masih ngeliat soalnya rasi bintang susah banget, banyak banget kelap-kelip, aku bingung banget. Dan udah ada yang mencet bel, si Arkan. Itu aja sih dia anak astro. Strategi aku di Galactic Trace ini ada 3 tahap sih. Yang pertama aku amatin dulu semuanya dan aku pasangin antara bentuk konstelasi dan namanya. Lalu aku lihat di masing-masing itu ada warna apa aja dan ternyata aku nemu suatu pola. Ternyata di hampir semua konstelasi, except 3 kalau nggak salah, itu mereka tuh merah, biru, hijau, ungunya itu dia searah jarum jam. Wow. Kecuali kalau nggak salah ya Lynx, Camelot Pardalis dan satu lagi aku lupa. Ya betul. Langsung fokus ya. Karena Android sangat halus. Oh, he got it correct. Jawaban benar. Arka dari kita benar. Pas lagi ngapalin, tiba-tiba ada 1 orang peserta yang udah ngecek bel dan langsung masuk ke fase pembuktian. Dan nggak sampai 1 menit, dia udah lolos. Oh, ternyata yang lolos ini Arkan. Aku tahu banget, tadi itu dia diperkenalkan pernah dapat silver medal di OSN Astronomi tahun 2003. Wah, siapa ini pula pertama lolos ya? Ini emang paling pantas, dia anak astro ya. Kapal-kapal bintang gini apa? Mau usaha minor, usaha major, usaha apa, usaha bayar pun bisa dia tukar Arkan. Udah, emang game dia kalian ya, udah kan tewanya nggak pernah. Ini gamenya aku banget sih. Coba jadi aku fokus ini. Tapi nggak apa, kita ketemu lagi next time. Okay, leaderboard. Kiko is going. I feel like slightly confident in it. But I went to the first room. Nah, karena rasi bintangnya itu banyak banget, jadi aku punya strategi. Aku mungkin bisa hafalin setengah aja. Nah, itu ekspektasiku awalnya seperti itu. Jawaban salah. Oh, honey. Si Hafiz padahal anak astro, tapi kenapa sampai sekarang dia belum bisa jawab? Ternyata ada rasi bintang yang nggak aku hafalin di situ. Aku udah pede dengan jawabannya, tapi aku sempet salah pencet. Aku fokus ke satu warna dulu dan memorize letak warna itu di semua rasi bintangnya. Strategi di game kedua ini sih cukup simpel sih. Aku ngubah warna jadi simbol. Misalnya merah M, hijau H, dan ungu U. Dan aku lumayan pede sih kalau aku bisa menyelesaikan misi ini. Jadi aku pakai strategi dengan menghafal satu suku kata pertama dari setiap warna. Seperti merah, aku hafalinnya me, hijau hi, dan begitu seterusnya. Setelah aku mencet bel, aku langsung ke UA dan aku kerjain soalnya. Oh, ternyata warna itu ada pola merah, biru, hijau, dan ungu yang pasti urut. Dan dia ada alur tertentu. Okay, he got it. Jawaban Got it there. Fauzan dari UI benar. Pas aku lagi ngerjain, tiba-tiba si Fauzan benar. Kaget jadi buyar kasih-kasihku. Hai everyone, kenalin, aku Fauzan. Jadi aku pernah menang di beberapa kompetisi. Pertama, OSN Geografi 2023, medali perunggu. Yang kedua, KSR Geografi 2023, medali perak. Dan yang terakhir, International Geografi Olympiad tahun 2024 di Dublin, gold medal. Ketika rasi bintang itu kan titik-titik muncul ya, titik-titik muncul bergantian beda-beda warna. Waktu pas aku habis mencet bel terus aku jalan, tuh rasanya depan aku tuh masih ada titik-titik. Jawaban salah. Nadia, wasn't she the memory queen?
Where the hell is your memory now? Ooh, she got it! Or maybe I spoke a little too soon. Benar. Nadia dari UI. Benar. Aku masuk 3 besar. Aku puas sama hasil aku di game ini. Strategi aku di game Galactic Press ini, aku melihat kasih bintang ini banyak banget bentuknya. Jadi aku ubah jadi gambar-gambar yang aku gampang ingat. Wah, kayaknya sih ini bisa aja banget. We're done with Nadia as well. Rafael! Do it, please. Jawaban benar. Rafa dari UGM. Benar. Yes, akhirnya aku bisa lolos di ronde ini. Untung tadi aku bisa kembali lagi dan bisa nampalin semua di titiknya lagi. Setelah lihat teman-teman yang sudah pada lolos, sudah pada masuk next stage, aku makin nggak bisa tenang deh. Valerio and Nares. Jawaban salah. Aduh, Jawaban kok salah terus salah. sih? Yang lain udah pada bisa. Jawaban salah. She got 2 right in the room D. Jawaban benar. Daniel dari MT. Benar. Halo semuanya, nama saya Daniel. Prestasi yang pernah saya dapatkan yaitu adalah International Physics Olympiad Honorable Mention and Gold Medal in National Physics Olympiad. Wah gila, saya lega banget bisa lolos di round itu. Udah aku udah pede banget jawabnya, tapi bener banget kenapa jawabannya bisa salah. Daniel! 15 menit. Awalnya tuh aku santai, karena aku nampaknya santai aja section itu. Not anymore. Yang lain pada panik dan larian, rame, dan mukanya juga pada tegang banget. Jadi aku ikutan tegang dan ikutan panik. Oh, Hafiz got it. Yes, akhirnya aku lolos ke tahap berikutnya. Tapi ya walaupun peringkat 6 gak apa-apa lah. Walaupun ekspektasinya peringkat 1 nih, karena ini expertise. Wah, Hafiz keren banget bisa lawan ke 6. Ya, meskipun dia anak statistika, dia punya background astronomi sih. Keren. Keren means cool. I got it. Keren. 4 tersisa. Jawaban benar. Nicholas dari ITS. Benar. Sisa waktu 5 menit. Jawaban benar. Syekh dari Una. Benar. Setelah aku lihat lagi gambarnya, ternyata aku nyadar kalau misalkan ini tuh sebenarnya bentuk suatu pola. Bisa aku langsung benerin jawabanku, dan aku langsung ambil, ternyata jawabanku bener dan senang sih. Aku akhirnya lolos ke lolos sampai. Dua tempat tersisa. And the fight is insane. I'll just take a chance, guess if I don't know anything, I'll just guess. Because you have to be at least the first ones to get it right. One of them is gonna get it right. Andreas, I think, is gonna get it right. Andreas, I know. Faza got it. The next one is Andre. Oh. Faza dari IPB. Jonathan dari
waktu itu aku udah ada di posisi 9, dan nggak lama setelah aku berhasil jawab itu posisi 10, dan posisi terakhir itu udah keisi gitu. Jadi aku senang banget bisa lolos di game ini. Terus kan lolos, mana FK nih bos? Dan berhasil menyelesaikan babak ini. Alright, they've completed the next round. Sumpah. Aku kesel banget di Galactic Race ini. Aku merasa udah hafalin semuanya dan udah bener-bener hafal sampai di otak-otaknya. Tapi ternyata waktu buka soalnya itu orientasinya diubah. Jadi aku salah berkali-kali gara-gara orientasi itu. Jujur aku sebenarnya udah sangat optimis banget sih aku bisa di game kedua ini. Jujur aku sedih banget sih waktu teman-teman lainnya itu lolos terus aku gagal di game ini. Soalnya aku tuh udah yakin banget, aku tuh udah ngapalin semua transi bintang itu. Tapi aku tuh kalah cepet aja waktunya. Aduh. Ternyata gagal mana. Iki ya apa ini? Pas aku tahu aku harus masuk deathmatch, wah perasaanku campur aduk banget sih. Soalnya aku bener-bener megang nama besar Kais, dan masa aku nggak lolos? Okay, fast forward. Secara alami, para champions dari masing-masing universe telah melewati 2 tantangan yang sama brutalnya. Dan dari masing-masing universe, hanya 20 champions yang berhasil lolos. Mulai saat ini, kalian akan bertarung dalam satu arena. 80 people. Menjadi yang terbaik. Beneran disimpan untuk itu. Yang aku tahu sih, kalau season 1 ya, itu pesertanya cuma 40. This time it's 80 because it's season 2, so everything has to be double. Dan plot twist-nya, surprisingly, ternyata yang dari tes nggak cuma 2, nggak cuma aku sama Adika, tapi ada si Geo. Jujur saya sih merasa sangat terintimidasi sama everyone yang background di sini karena not even just Olimpiade, beberapa orang juga kayak Grandmaster Memory seperti like Nadia and Shafa. So yeah, I was really intimidated. It seems like everyone has a hidden talent. Sama aja, mantap. You guys can do this. You guys can do this. Oke, ini chance semakin menipis, bukannya bikin tenang, malah bikin deg-degan. Jadi kayak, ya benar-benar menunggu keajaiban di deathmatch. Semoga berhasil. Kaget banget. Jujur nggak expect bakal ketemunya sekarang dan bakal ditandingin di deathmatch. Gokil pisan meren, ini kayak di film Avenger ada 2 universe nak, tapi banyak teman-teman abdi sih, ada Reza, ada Nabil, teman-teman lomba dulu. 20 champions yang gagal dari universe 1 akan bertarung dengan 20 champions lainnya yang gagal dari universe 2 pada tantangan deathmatch. In the first round, how am I going to survive with all these people, all these smart genius people? Persiapkan diri kalian menghadapi babak deathmatch. Aku takut sih, kayak bisa nggak ya? Apa universe aku bakal kalah semua nih? Champions, are you ready? Let the game begin. Welcome champions. Champions yang belum berhasil pada babak sebelumnya akan bertanding di deathmatch. How many will survive? I thought to myself, are they going to give us like easier challenges, or are they going to like give us even harder challenges? Bisa nggak sih abis ini gamenya, kalaupun yang numerik itu boleh ngotret atau ya logik, karena aku rasa aku lebih kuat di logik memang. Karena game sebelumnya itu numerik dan memori, aku harapin banget kalau game di deathmatch ini itu adalah arithmetic. Tantangan ini berjudul Brain Rush, powered by Brain Academy Online by Ruang Guru. Cepet-cepetan. Nggak mungkin memori lah ya. Memori brain. Next episode is on when? Aku langsung lemes pas denger Brain Rush, apalagi ada tombol-tombol di depan kita. Well, episode 3 is gonna be in Dalam tantangan ini, tomorrow. peserta akan Today is 5th July. Ini
Aku juga ikut ngasihin. Oh, let's see what's gonna happen next episode. Ditambah 199. Dari ITB, jawaban benar atau tidak dari 335. I think I've already seen this, right? Anyway, guys, I believe for this video, that's the reaction episode number 2 of Clash of Champions. Episode number 2. Let me know what you feel about this in the comment section, and I'll meet you guys in the next reaction video.